Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat belajar hari ini? Semangat ya. Kembali lagi bersama Teacher Evelyn. Kita akan belajar tematik kelas 3 SD. Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai garis bilangan dan gambar dekoratif. Sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menjaga, memelihara, dan mencukupkan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk memahami pembelajaran kami kali ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Anak-anak di rumah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, membuat garis bilangan hasil penjumlahan. Dan yang terakhir adalah menggambar motif hias tumbuhan. Anak-anak, hutan merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanaman di hutan tumbuh secara alami. Hutan menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hutan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sekarang, Teacher Evelyn mengajak kamu membaca teks halaman 77, peran hutan bagi manusia. Kita baca sama-sama ya. Hutan memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Bagi sebagian hewan dan tumbuhan, hutan adalah tempat tinggal mereka. Bagi manusia, hutan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, manusia mendapat kayu untuk membuat rumah dan berbagai peralatan. Hutan juga menyimpan persediaan air yang dibutuhkan manusia. Pepohonan di hutan melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Akar pohon juga dapat menahan tanah ketika terkena air hujan sehingga tidak longsor. Keseimbangan alam di hutan dapat terganggu karena terjadinya berbagai peristiwa. Misalnya, penebangan pohon tanpa diikuti penanaman kembali, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan di hutan tanpa terkendali. Penebangan pohon tanpa aturan dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul dapat menyebabkan beberapa bencana seperti tanah longsor dan juga banjir. Kebakaran hutan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi udara. Mengingat pentingnya peran hutan bagi manusia, maka hutan wajib dijaga. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain tidak menebang pohon tanpa aturan, melakukan penanaman hutan kembali, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, dari teks yang kita baca, kita sudah mengetahui apa manfaat hutan bagi kehidupan manusia dan juga bagi hewan. Anak-anak, ayo buatlah beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks bacaan yang barusan kita baca. Ingat kembali kata tanya pada pelajaran sebelumnya. Kita sudah pernah membahas di pembelajaran sebelumnya ya. Apa saja kata tanya? Kamu masih ingat Adi Simba? Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana? Nah, kamu memulai kata tanya dengan Adi Simba, contohnya ada pada bukumu. Apa manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan? Nah, itu kata apa. Kemudian di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Kamu tuliskan 5 pertanyaan.
tuliskan 5 pertanyaan di buku tulis. Kamu harus tunjukkan ke Teacher Evelyn ya, anak-anak. Teacher Evelyn berharap kamu bisa mengerjakannya. Selanjutnya, setelah kamu membuat kata tanya, kalimat tanya, gunakan daftar pertanyaan tersebut dalam sebuah wawancara. Kamu boleh pilih siapa yang ada di rumah untuk bermain peran. Untuk tanya jawab. Kalau kamu punya adik, kamu boleh tanya adikmu. Kalau misalnya papa mamamu, boleh tanya mengenai peran hutan bagi manusia. Ini tidak perlu dikirim ya, kamu hanya praktekkan saja bersama orang-orang yang ada di sekitarmu. Anak-anak, bagi manusia, tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan juga bahan pakaian. Nah, selain itu anak-anak, tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Kamu sudah memahami apa itu gambar dekoratif, ya kan? Di pembelajaran sebelumnya juga sudah dibahas mengenai gambar dekoratif. Pada gambar dekoratif terdapat beberapa unsur. Yang pertama titik dan yang kedua ada garis. Garis yang digunakan adalah garis horizontal, garis setengah lingkaran, garis zigzag, dan juga garis gelombang. Ini ya, garis-garis yang digunakan untuk gambar dekoratif. Nah, yang ketiga bentuk. Bisa bentuknya segitiga, kamu boleh lihat bentuknya ya. Kemudian warna. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya. Warna apa saja kah itu? Merah, kuning, biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya begini, warna sekunder itu warna hijau diperoleh dari campuran biru dan kuning. Anak-anak, ini adalah contoh gambar dekoratif yang motifnya daun. Kamu boleh lihat. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat gambar dekoratif? Yang pertama, kamu gambarkan sketsanya dulu, bentuknya ya, polanya. Setelah itu, kamu hiasi dengan motif hias dan warnailah agar lebih indah. Misalnya seperti ini, kamu buat polanya, tarik garis, kemudian kamu warnai. Itu juga, itu adalah langkah-langkah untuk membuat gambar dekoratif. Nah, sekarang teacher mengajak kamu untuk berhitung. Perhatikan ya, Deli membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Ayah menyiram tanaman menggunakan selang. Kamu kenal selang kan? Ayah menyambung 2 buah selang agar panjangnya cukup. Perhatikan, panjang selang pertama adalah 4 meter. Panjang selang kedua adalah 6 meter. Pertanyaannya, berapa panjang selang setelah disambung? Tentu ini mudah ya. Nah, kali ini teacher akan mengajak kamu untuk menggunakan garis bilangan. Pertama sekali, kita buat dulu garis bilangannya. Setelah itu, kita masukkan angkanya, 4 langkah selang pertama. Ini adalah selang pertama, ada 4 meter, yaitu 4 langkah ya. Dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya anak-anak, selang yang kedua itu adalah 6 meter. Itu artinya 6 langkah ke kanan atau ke depan. Maka dia ada di titik 10. Dari angka 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berada di titik 10. Sehingga panjang selang setelah disambung 10 meter. Bagaimana bentuk penjumlahannya? 4 ditambah 6. Nah, anak-anak di rumah, pada Ayo Berlatih halaman 80, kamu diminta buatlah garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan berikut. Di sana ada bentuk penjumlahan. Nah, kamu diminta untuk membuat garis bilangan. Jadi kamu buat seperti ini. Misalnya 6 tambah 5, kamu buat nanti di titik 6,
ditambah 5 ke depan, 5 ke kanan. Jadi dia berada di titik berapa? Kamu buat garis bilangannya. Oke. Kamu gambarkan ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Teacher Evelyn berharap kamu memahami pembelajaran singkat kita. Nah, teacher punya satu kuis untuk kamu. Tuliskan satu manfaat hutan bagi manusia. Kamu boleh isi jawabanmu di kolom komentar. Kerjakan, ayo berlatih halaman 80. Oke? Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.